Film anak menurut Carl Geiger adalah film mengenai anak-anak, termasuk film-film yang tidak secara sengaja atau secara khusus ditujukan untuk penonton anak-anak. Jika melihat penjelasan ini, maka film anak-anak pertama di Indonesia adalah Si Pincang. Si Pincang adalah film yang dibuat pada tahun 1951 yang menengahkan tokoh anak-anak yang pincang dan menjadi korban perang kemerdekaan pada masa itu. Catatan sejarah film anak-anak di Indonesia memang dimulai pada tahun 1950-an. Sejak awal, anak-anak dihadirkan pada situasi yang beragam, dari korban perang seperti Si Pincang tadi, atau menayangkan kehidupan sehari anak-anak seperti dalam film Layang-Layang Keputus tahun 1958, serta sebagai korban kekerasan dari rumah tangga pada film Ari Hangkara tahun 1989. Ratapan Anak Tiri tahun 1973 juga menjadi pelopor kategori film-film melodramatis mengenai anak-anak di Indonesia. Awalnya ketika penayangannya, para kritikus dan distributor film mengklaim jika film tersebut tidak akan menarik perhatian penonton. Kenyataannya, film tersebut sukses besar. Produser film itu bahkan membuat sequel dari cerita seorang anak yang menderita akibat diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Bahkan, banyak produser lain juga membuat film dengan tema yang kurang lebih serupa. Walaupun karakter anak-anak sangat populer dalam film Indonesia, sayangnya tidak banyak diskusi secara akademik yang membahas hal tersebut. Hanya ada sedikit atau sebagian kecil hasil penelitian yang mendiskusikan representasi anak-anak dalam sinema Indonesia. Beberapa hanya menampilkan beberapa argumen-argumen yang mirip mengenai gambaran mengenai anak-anak tanpa dosa yang mengurangi risiko politik yang mungkin ditimbulkan. Misalnya Clarence Russell yang meneliti Anak Seribu Pulau. Film genre doku-drama mengenai anak-anak Indonesia dari berbagai latar belakang budaya dan etnis. Anak-anak dijadikan semacam perwakilan untuk mendiskusikan perbedaan budaya tanpa membawa efek-efek politis. Mengutip pernyataan Strasser, film ini lebih fiktif daripada film dokumentaris sesungguhnya. Karena menempatkan anak-anak sebagai subjek budaya. Anak-anak ditampilkan dalam keberagaman dan mencoba menemukan penyelesaian konflik antar etnik yang kita bisa lihat dijadikan propaganda politik. Atau penelitian Spire tahun 2004 misalnya yang meneliti film FIFA Indonesia. Film FIFA Indonesia adalah 4 cerita mengenai anak-anak yang disutradari oleh 4 sutradara muda yang berbeda. Anak-anak pada film ini muncul sebagai bentuk diskusi mengenai isu yang terjadi saat itu seperti konflik etnis di Kalimantan dan terorisme di Jakarta. Gambaran mengenai anak-anak tanpa dosa menyediakan tampilan yang sangat naif sehingga mengurangi risiko politik pada kondisi semacam itu. Dengan kata lain, anak-anak berada dalam posisi yang sangat istimewa untuk membahas isu-isu sensitif dalam film-film ini. Tokoh anak-anak juga dieksploitasi secara maksimum oleh pemerintah Orde Baru untuk mengkonstruksi model warga negara yang ideal. Siapa yang tidak tahu si Unyil? Kepler tahun 1999 berpendapat bahwa pemerintah Indonesia membangun identitas ideal anak-anak Indonesia yang homogen mulai tokoh si Unyil. Anak Indonesia yang baik memiliki pengetahuan, berbudi pekerti luhur. Si Unyil memang menampilkan keberagaman budaya, tapi secara politis mengurangi keragaman dan keunikan budaya melalui identitas nasional yang dibangun oleh karakter si Unyil. Ini berbanding terbalik dengan karya Garin Nugroho yang mengeksplorasi perbedaan identitas anak-anak Indonesia melalui film Surat untuk Bidadari serta film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja. Pada film Laskar Pelangi tahun 2008 dan Denias Senandung di Atas Awan tahun 2006, anak-anak juga dijadikan metafora politik untuk menggambarkan identitas ideal dari warga negara yang baik bagi bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pam Ellen berpendapat pada tahun 2001, dengan menyajikan pentingnya pendidikan dan pembangunan bangsa yang terlalu ideal, film itu
terkesan menjadi propaganda sebuah identitas ideal. Sedangkan pada film Garuda di Dadaku tahun 2009, Di Timur Matahari 2011, Serdadu Kumbang tahun 2011, dan Tanah Surga katanya 2012, yang menampilkan representasi nasionalisme dalam sinema. Peneliti Nurman Napsiah berpendapat bahwa jika anak-anak digunakan untuk menyampaikan gagasan nasionalisme Indonesia melalui karakter-karakter yang muncul dari narasi-narasi film tersebut. Sejak awal perfilman Indonesia, sebetulnya beberapa film sudah menampilkan anak-anak dalam narasi yang utama. Sayangnya catatan resmi tentang anak di bioskop hampir tidak ada. Mengacu pada buku Kristanto, katalog film Indonesia, ada dua alasan mengapa sinema Indonesia adalah bidang yang sangat kaya untuk menganalisis hubungan antara sosok anak dan gagasan bangsa. Pertama, sinema Indonesia secara teratur menempatkan anak-anak sebagai tokoh sentral dan narasi utama sejak dari awal sejarahnya. Kedua, dari penampilan tokoh anak-anak tersebut ada refleksi dan representasi yang terkait dengan simbol-simbol nasionalisme yang muncul dalam tokoh anak-anak tersebut. Misalnya, ada beberapa film yang tercatat Aku Punya Bendera, misalnya, yang bagaimana identifikasi tokoh anak Tionghoa untuk menjadi seorang Indonesia yang diakui sebagaimana etnis lainnya. Penggunaan simbol-simbol bendera, seragam merah putih, serta aktivitas-aktivitas yang merujuk kepada kegiatan di sekolah dan keluarga, itu menjadi semacam formulasi dari penggambaran anak-anak sebagai representasi dari negara atau warga negara yang ideal dalam film-film ini. Sehingga dalam konteks yang lebih besar, hingga pada masa pasca reformasi, sesungguhnya anak-anak masih diposisikan sebagai sebuah wakil atau sebuah figur ideal warga negara yang juga sekaligus menggambarkan bagaimana tokoh anak-anak sangat tergantung kepada strategi atau tata cara orang dewasa menempatkan karakter mereka dalam tokoh anak-anak. Sehingga seringkali anak-anak tidak bisa muncul secara natural karena lebih banyak membawa pesan-pesan dari orang dewasa yang membentuk tokoh anak-anak.